Pernah nggak sih ngerasa kalau tempat yang katanya dirancang untuk bikin kita pinter, justru malah bikin kita merasa bosen atau bahkan bodoh? Nah, ternyata itu bukan salah kamu. Dalam paparan kali ini, kita akan bongkar habis-habisan kenapa otak kita secara alami itu menolak cara sekolah mengajar, dan apa dampaknya bagi masa depan kita semua. Oke, jadi kita bakal bedah 4 hal utama. Pertama, kenapa sih otak kita seolah-olah benci banget sama sekolah? Kedua, apa akibatnya buat para lulusan di luar sana? Ketiga, kita cari tahu apa sebetulnya kunci belajar yang efektif. Dan terakhir, yang paling penting, gimana kita seharusnya menjawab tantangan masa depan. Yuk, kita mulai dari akarnya dulu. Sadar atau enggak, ada pertarungan diam-diam yang terjadi di kepala kita setiap hari di dalam kelas. Mari kita lihat lebih dalam kenapa otak kita sebenarnya enggak dirancang untuk sistem sekolah yang ada sekarang. Coba diingat-ingat lagi perasaan ini. Momen yang paling ditunggu-tunggu, paling bikin lega di sekolah, justru pas nggak ada pelajaran. Kebahagiaan luar biasa pas dengar ada jam kosong ini, sebenarnya adalah sebuah petunjuk penting. Aneh kan? Orang tua kita bayar mahal-mahal supaya kita belajar, tapi kita justru paling bahagia waktu gurunya nggak masuk. Ini bukan sekedar soal malas ya, ini adalah gejala dari masalah yang jauh lebih dalam di sistem pendidikan kita. Nah, ini dia biang keroknya. Otak kita itu ibarat hard drive super pinter yang filternya ketat banget. Dia cuma mau simpen file yang relevan, yang penting buat bertahan hidup atau buat mencapai tujuan. Sementara itu, sekolah justru terus-menerus maksa otak kita buat download file-file acak, kayak tanggal perang atau rumus fisika yang mungkin nggak akan pernah kita pakai. Terus kita dihukum kalau berani-beraninya ngedelete file itu. Ya jelas aja otaknya berontak. Proses pemaksaan yang terjadi bertahun-tahun ini akhirnya menciptakan apa yang disebut trauma belajar. Otak kita nggak cuma jadi gampang lupa, tapi lama-lama jadi benci sama proses belajarnya itu sendiri. Sesuatu yang harusnya menyenangkan malah jadi sumber stres dan penolakan. Masalahnya, efeknya tuh nggak berhenti di gerbang sekolah aja. Mari kita lihat gimana trauma belajar ini menciptakan angkatan kerja yang kita sebut lulusan tanpa inisiatif dan apa dampaknya buat negara kita. Coba deh lihat alur ini. Semuanya dimulai dari paksaan buat menghafal. Dari situ, otak jadi trauma dan jadi alergi sama yang namanya belajar mandiri. Akibatnya, kemampuan buat berinisiatif jadi tumpul. Hasil akhirnya, yaitu lulusan yang pasif yang terlatih buat nunggu perintah, bukan menciptakan peluang. Dan hasilnya, ijazah nggak lagi dilihat sebagai alat untuk berkarya atau berinovasi, tapi cuma jadi selembar tiket untuk mengemis pekerjaan. Pola pikir ini, tanpa sadar, menciptakan generasi pencari kerja, bukan pencipta lapangan kerja. Ini ironis banget loh, kita dulu suka banget sama jam kosong di sekolah. Tapi sekarang kita takut setengah mati sama jam kosong dalam hidup, kayak pas lagi nganggur. Kenapa bisa gitu? Ya karena kita nggak pernah dilatih buat mengisi kekosongan itu dengan inisiatif kita sendiri. Pengangguran pun jadi krisis identitas, bukan cuma krisis finansial. Terus apa dong penawarnya? Jawabannya sebenarnya simpel banget, makna. Yuk kita lihat gimana gairah dan motivasi pribadi bisa mengubah segalanya. Coba kita ingat-ingat lagi soal jam kosong tadi. Justru disitulah pembelajaran yang sesungguhnya sering terjadi. Ada yang mulai belajar bisnis kecil-kecilan jualan kosmetik, ada yang ngasah kreativitas bikin bola dari kertas. Bahkan ada yang belajar public speaking dengan ngegosip bareng teman-temannya. Mereka belajar karena mereka mau, bukan karena disuruh. Belajar yang beneran itu selalu didorong oleh kebutuhan. Kamu belajar matematika bukan buat lulus ujian, tapi biar nggak ditipu pas lagi bisnis. Kamu belajar fisika bukan buat hafal rumus, tapi karena kamu peduli dan mau ikut mengatasi pemanasan global. Makna itulah bahan bakarnya. Jadi, inilah mesin pendorong yang sesungguhnya. Motivasi bukan hafalan. Ini rahasianya kenapa banyak pengusaha sukses di Indonesia justru berhasil bukan karena kurikulum sekolahnya. Mereka berhasil karena mereka proaktif belajar untuk bertahan hidup dan menang. Mereka belajar karena butuh, bukan karena disuruh. Oke. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial. Kenapa perubahan sistem ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi soal bertahan hidup di masa depan. Sistem kita tuh masih kejebak di apa dan kapan, tapi seringkali lupa sama mengapanya. Kita disuruh hafal mati tanggal wafat Pangeran Diponegoro, tapi jarang banget diajak diskusi soal mengapa semangat juangnya itu relevan sampai sekarang. Kita sibuk menghafal masa lalu tanpa belajar dari masa lalu untuk masa depan. Dan faktanya, pusat ilmu pengetahuan itu udah pindah loh. Lihat aja data ini, mayoritas siswa sekarang belajarnya dari Google dan YouTube. Ironisnya, sekolah yang harusnya jadi pusat belajar, malah sering melarang siswanya mengakses sumber-sumber ilmu terbesar di dunia ini. Aneh kan? Dan kenapa ini bahaya banget?
Karena dalam 1 dekade ke depan, 90% dari semua jenis pekerjaan akan membutuhkan keterampilan digital. 90%. Jadi, sebenarnya perdebatan kita tuh udah nggak relevan lagi kalau cuma ngomongin gonta-ganti kurikulum atau mata pelajaran. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah gimana kita menyiapkan generasi ini untuk dunia di mana pekerjaan yang hari ini ada, kayak editor video misalnya, besok bisa aja hilang digantikan oleh AI. Jadi kami mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini. Ketika dunia berubah secepat kilat, sementara sekolah masih terasa berjalan di tempat, terus, di mana kita akan belajar caranya bertahan hidup? Mengandalkan sistem yang usang itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah pertaruhan yang sangat besar.